Semuanya kita bakalan mati, kita bakalan meninggal dunia. Dunia yang kita bangga-banggakan ini, yang setiap hari kita elu-elukan. Kita mengelulukan, bahkan kita membela mati-matian untuk keperluan dunia. Ini semuanya nanti akan kita tinggal. Nah, apa bekal yang akan kita bawa nanti ketika berhadapan dengan Allah? Apa yang harus kita persiapkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah? Dan apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita siapkan untuk di alam kubur nanti? Allah SWT kembali kita informasikan kegiatan subuh keliling kita besok untuk subuh Selasa. Insyaallah kita akan berada di Surau Ar-Rahmah, Jalan Pulau Seribu, Kelurahan Kauman. Yang memberikan tausiah pada subuh hari ini adalah Ustaz Haji Lutfi Ansar yang bermaksud untuk yang disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yutaba'adu minal a'dad ad-daim alladzi la yattasilu bi ghayati wal fasad al-bari li sahabati wal walidi wal aulad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para ibu, para bapak hadirin wal hadirat, terkhusus jajaran pengurus Masjid Al-Firdaus binti Permai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para alim ulama, para asatidz yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para bapak yang begitu tinggi semangat istiqomah untuk melaksanakan subuh keliling ini. Mudah-mudahan keistiqomahan bapak ibu ini adalah merupakan batu jasa untuk di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberikan panjang umur, kita masih diberikan iman dan Islam, dan bahkan kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara hidayah ini bukan sembarangan, tapi perkara hidayah ini adalah perkara hanya milik Allah. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Ketika pamannya sakaratul maut, baginda Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang diberikan hidayah oleh Allah, mereka yang mendapatkan keberuntungan yang begitu luar biasa. Dan kita pada hari ini alhamdulillah bisa hadir ke sini Bapak Ibu. Ini merupakan hidayah dari Allah. Berapa banyak orang yang telah diberi nama dengan nama yang bagus dan dia sudah dicap sebagai seorang muslim tapi tidak dapat hidayah. Mereka tidak bisa hadir ke dalam masjidnya Allah. Dan kita alhamdulillah pada hari ini Masya Allah kita bisa hadir ke sini, dan mudah-mudahan ini menjadi catat amalan baik bagi kita. Akan pahala buat kita nanti dan untuk bekal kita nanti ketika kita meninggal dunia. Karena kita gak bisa ngelak nih Bapak Ibu, semuanya kita bakalan mati, kita bakalan meninggal dunia. Dunia yang kita bangga-banggakan ini, yang setiap hari kita elu-elukan. Kita mengelulukan, bahkan kita membela mati-matian untuk keperluan dunia. Ini semuanya nanti akan kita tinggal. Nah, apa
bekal yang akan kita bawa nanti ketika berhadapan dengan Allah? Apa yang harus kita persiapkan nanti ketika kita berhadapan dengan Allah? Dan apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita siapkan untuk di alam kubur nanti? Kayak kenapa kita disuruh kalau ada orang meninggal untuk takziah, ikut ke kuburannya, lihat ketika mayat di tanah. Ada seorang penggali kubur kedatangan orang meninggal, tapi dia ramai, Pak. Hanya berapa orang saja. Di situ ada satu ibu. Masya Allah, ini. Dan nampaknya menurut menurut penggali kubur ini yang meninggal ini orang biasa saja. Karena apa? Yang antar sedikit, orangnya juga banyak. Biasa kalau orang hebat nih kan yang antar banyak, yang antar mayatnya rame, ya. Orang rame itu kalau meninggal itu dua, bisa karena ilmunya, bisa juga karena hartanya. Kalau orang kaya ini meninggal, masya Allah, apa itu? Turut berduka cita, apa namanya itu? Bunga, karangan bunga itu berteber, Pak. Para pejabat kalau meninggal, wah, berteber 1 kilo itu. Ya. Tapi kalau orang miskin meninggal, tak ada satu pun apa? Tidak ada, Pak. Bacaan turut berduka cita jamaah suling pun ada. Tidak ada, Pak. Kenapa? Yang meninggal orang miskin. Susah. Tahlilan pun kalau diundang orang malas-malasan. Datang ada, datang ada, datang ada, datang ada. Krimis, sudah. Alhamdulillah. Tapi kalau orang kaya yang meninggal, wah, nggak diundang ya, kita minta diundang. Nah ini yang datang orang susah, Pak. Ibunya bilang, Bang, berapa kali kubur? Siapa? Ada yang nih? Siapa yang nih anak saya? Ya udah, nanti saya bantu sini kuburin. Ya udah kuburin, singkat cerita dikubur 3 hari semua, mayat itu datang. Kemudian tidak ada, Pak, yang nerima mayat itu. Siapa yang nerima itu? Si gali kubur tadi. Diambil tuh mayat, ketika dibuka, mau dibuka ininya, pocongnya, mau diciumkan kepada bumi ke hidungnya, dia pingsan. Wah, air yang lain turun, diselesaikan, pingsan. Dah, hilang cerita. Keduanya dapat 2 bulan kemudian, ibu itu lagi datang, bawa mayat lagi. Masya Allah, jadi orang tua ini, siapa ini orang tua? Pas itu, Bang, ini sama seperti tadi. Ini tidak pingsan. Apa pingsan dia yang pertama? Dia kaget, ini orang datang sedikit, bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang alim, bukan orang apa. Ketika dia buka pocongnya, itu kuburannya berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Subhanallah. Kok bisa orang kayak gini? Saya pernah menguburi seorang ulama, kagak ada yang namanya kelihatan raudhah min riyadil jannah. Saya banyak karena kuburan di sini adalah orang-orang soleh, orang-orang alim, para hafiz, semuanya dikuburin di tempat ini. Tapi baru orang ini kok dikuburin surga itu nampak, makanya dia pingsan, Pak. Ini orangnya lebih dari ulama. Siapa? Rumahnya tidak ada pekarangan selamat berduka cita, tidak ada, Pak. Yang keduanya begitu juga. Sehingga si penggali kubur ini penasaran, ditanya, dipanggil ibu ini siapa? Saya orang biasa, saya jual gorengan di Simpang 3. Hah? Betul tidak ada, Bu? Ya, Pak, saya ini orang ada, makanya saya meninggal dua-duanya, tidak ada yang mau bantuin untuk kesini, Pak. Ini pun keluarga adik-beradik kan. Tapi kenapa ibu kok punya
punya anak itu yang pertama, Masya Allah, itu kuburannya itu semuanya berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan yang kedua, kuburannya itu di samping raudhah, wanginya luar biasa, sampai badan saya dibawa wangi. Siapa dia? Anak saya bukan orang hebat, Pak. Tapi apa? Yang pertama anak saya meninggal itu, dia meninggal ketika dia lagi belajar. Dia lagi mondok, meninggal, Pak. Abangnya itu orang kuli, kerjanya kuli bangunan. Tapi duitnya semua dimanfaatkan untuk adiknya sekolah. Subhanallah. Dia mencari uang untuk adiknya supaya belajar menuntut ilmu Allah. La ilaha illallah. Semenjak itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu penggali kubur berpikir, Masya Allah, orang yang menuntut ilmu begitu besar, orang yang mengeluarkan uang untuk anak-anaknya yang menuntut ilmu, untuk adik-adiknya menuntut ilmu begitu besar diberikan oleh Allah. Maka semenjak itu dia berhenti jadi penggali kuburan, dia belajar lagi. Umur dari 50 tahun dia masuk pesantren. Datang ke kiai, saya mau ngaji, saya kepengen kuburan saya percaya. Bapak Ibu kalau mau mondok, udah tua saya ini, udahlah nggak usah mondok, datang istiqomah saja kayak gini, Pak. Datang Suling, datang SD, itu udah raudhah nanti. Jadi kalau kita dari pengajian banyak alasan, Pak. Gerimis, mau hujan, ya gerimis, mudah-mudahan deras. Kalau mau pengajian. Tapi kalau mau hadir ke dalam dangdutan atau acara-acara pesta, gerimis, mudah-mudahan terang bener makbul lagi. Tapi giliran pengajian, mudah-mudahan deras. Wah, mau sulit nih, Pak, hujan lala, hujan deras. Alhamdulillah. Insya Allah nggak begitu. Kenapa, Pak? Allah berikan pahalanya begitu besar banget sampai Allah katakan dia dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannah. Beri kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itu akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai juga dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan berangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Kita doa, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dipanjangkan umurnya, Bapak diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan kita nanti akan bertemu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita banyak-banyak berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang mereka sakit, Masya Allah. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk selalu niat untuk menuntut ilmu. Jadi datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan orang tua datuk kita mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah meninggal, diterima segala amal ibadahnya, diterangi kuburnya, dan mudah-mudahan nanti mereka semuanya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muyassir kulli yasir wa ya jabir kulli basir wa ya sahibah kulli farid wa ya muqtadi kulli kabir yasir kulli asir wa taysir asir alaihi yasir. Allahumma ya man la yajidul bayat wa tafsir wa hadika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdina wa jahil sababan liman yahda. Allahumma firnahum wa afihim wa akwanahum wa akrim nuzulahum wa wasi' manafalahum wa qilhum daran khair min darihim wa ala al-ghairi min ahli ya arham. Allahumma nawwir qubur hidayati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmah wa maghfirata wa syafa'ah wa jah wa busyir wa syurur min yawmin azim yawmin was. Allahumma abduhu al-abdika kharaja min dunya wa sa'atihi wa mahbubihi wa alihi wa zulmatil qabri wa huwa lakika yashhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna
أسباب الرجل إلى رحمتك وأنت غني عن العذاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي الجنة ومحمد والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله على ياسين حبيبي الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah memberikan kesalahan kepada kita semua. Semoga dapat kita dengan amal dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada pengurus jamaah Masjid Al-Firdaus yang telah mempersiapkan segala fasilitas ibadah pada sebuah hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid ini sedang dalam persiapan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang memberikan infak dan sedekahnya, silakan menghubungi pengurus masjid. Terima kasih yang berkenan, kami mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.